Kamu pernah disakiti, mungkin dikhianati, ditinggalkan, atau diremehkan. Luka-luka itu pernah membuatmu merasa hancur, pernah membuatmu bertanya, kenapa aku harus melalui semua ini? Namun, bukannya tetap terjebak dalam kepahitan, kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak membiarkan luka itu menguburmu. Justru, kamu menjadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk bangkit. Itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang berusaha menutupi lukanya dengan topeng, tapi kamu menjadikannya senjata. Kamu belajar dari rasa sakit. Kamu mengingat bagaimana rasanya jatuh, lalu berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak lagi terjatuh di lubang yang sama. Kamu mengubah kerapuhan menjadi kekuatan, kelemahan menjadi keteguhan, dan air mata menjadi pelajaran berharga. Tanpa sadar, orang lain bisa merasakan itu darimu. Mereka mungkin tidak tahu kisah lengkapnya, tapi energi dari semua pengalaman itu terpancar lewat caramu bicara, caramu memandang, dan caramu mengambil keputusan. Orang bisa merasakan bahwa kamu bukan orang yang mudah dipermainkan. Karena di balik ketenanganmu, ada sejarah luka yang sudah membuatmu tahan banting. Dan inilah yang membuat orang takut. Mereka tahu, orang yang belum pernah jatuh biasanya masih gampang goyah. Tapi orang yang sudah pernah hancur, lalu bangkit lebih kuat, adalah lawan yang berbahaya. Kamu sudah melalui yang terburuk, jadi ancaman kecil tidak akan lagi menggetarkanmu. Namun, sisi menakutkan ini sebenarnya bukanlah tentang balas dendam atau menyimpan kebencian. Justru sebaliknya, luka itu membuatmu lebih bijaksana. Kamu jadi tahu siapa yang pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Kamu jadi punya radar alami untuk merasakan ketulusan dan mendeteksi kebohongan. Kamu adalah bukti hidup bahwa luka bukan akhir melainkan awal dari transformasi. Luka itu tidak lagi menjadi rantai tapi sayap. Tidak lagi menjadi beban tapi bahan bakar. Dan itulah yang membuatmu menakutkan bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Karena mereka tahu, mereka tidak berhadapan dengan orang yang sama seperti dulu. Mereka berhadapan dengan seseorang yang sudah ditempa oleh sakit, tapi lahir kembali jauh lebih kuat. Kalau ada satu hal yang sering membuat orang salah paham tentangmu, itu adalah caramu diam. Orang mengira diam berarti tidak peduli. Mereka pikir diam berarti lemah. Padahal, diamnya kamu justru lebih kuat daripada 1000 kata yang berisik. Kamu bukan orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Kamu tidak merasa perlu membuktikan diri lewat banyak bicara atau mengumbar cerita. Kamu tahu, seringkali kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan untuk mengamati, bukan hanya berkomentar. Dan disitulah letak sisi menakutkanmu. Saat orang lain sibuk bicara, kamu memilih untuk mendengar. Saat orang lain sibuk membuktikan, kamu justru menyiapkan langkah berikutnya dengan tenang. Pernahkah kamu perhatikan, ketika kamu diam, orang-orang justru merasa gelisah? Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mereka bingung apakah kamu setuju atau tidak, apakah kamu marah atau tenang.